Halo, selamat datang di Cyberwolf Hack Tips bersama gue Real. Kali ini kita akan bahas terkait apa itu OSI layer dan kenapa kamu harus paham tentang OSI layer. Stay tune. Oke, jadi apa sih sebenarnya OSI 7 layer ya? Nah, ini mungkin topik yang sebenarnya keren banget dan sebetulnya juga penting banget ya di dunia cybersecurity, khususnya di jaringan komputer. Dan gimana sih cara kerja OSI layer itu sendiri? Jadi OSI layer itu merupakan standar kerangka kerja buat jaringan komputer. Tapi kalian tahu nggak kalau OSI layer itu ada 7 loh sebenarnya. Dan masing-masingnya punya tugas yang spesifik. Nah, oke, kita bedah ya. Lapisan pertama atau lapisan fisik di OSI layer. Ini adalah lapisan yang terbawah dan memiliki tugas untuk ya ngatur cara pengiriman bit dari media transmisi kayak kabelan ataupun dari gelombang radio. Lapisan kedua atau lapisan data link ini lapisan yang bertanggung jawab atas pengiriman data antara dua perangkat dalam jaringan. Dia ngejamin data kita itu kekirim dengan benar dan juga diurut secara sistematis kayak gitu ya. Untuk lapisan yang ketiga, ini ada lapisan jaringan. Nah, lapisan ini yang ngatur pengiriman seluruh jaringan, termaksud rutenya, kemudian apabila ada masalah di IP, baik itu IP yang konflik, lapisan inilah yang punya tanggung jawab buat handle. Sekarang lapisan keempat, lapisan transport. Lapisan ini bertugas mengirim data antara dua aplikasi di perangkat yang berbeda ya. Dan dia juga ngejamin data yang kirim dengan benar dan gak hilang ataupun rusak di tengah jalan gitu ya. Oke, kita masuk ke lapisan kelima. Jadi lapisan kelima itu lapisan session atau lapisan sesi. Lapisan ini yang punya tugas untuk ngatur baik itu pembukaan, pemeliharaan dan penutupan session antara dua perangkat yang sedang berkomunikasi. Dia juga menangani masalah keamanan seperti authentication dan juga enkripsi data. Lalu yang keenam ada lapisan presentasi, di mana lapisan ini ngatur gimana data itu disajikan ke perangkat dan memiliki format yang pas. Lapisan ini juga bisa melakukan enkripsi dan juga kompresi data supaya lebih hemat, seperti itu. Oke, kita masuk ke lapisan 7 atau yang terakhir, ini adalah lapisan aplikasi. Nah, lapisan ini paling atas nih dari OSI layer. Dia nyediain layanan untuk pengguna seperti mengirim email, browsing web, atau transfer file. Dia ngatur interaksi kita antar pengguna dan jaringan dan menghasilkan permintaan atau respon yang sesuai dengan permintaan user. Oke, jadi sekarang udah tahu kan OSI layer itu dan tugas-tugas dari masing layer itu seperti apa. Buat kalian yang lagi belajar cybersecurity, kalian harus paham OSI layer karena penting banget. Karena OSI layer itu memberikan kerangka kerja yang konsisten dan standar buat jaringan komputer kita. Dengan menggunakan protokol yang sama di semua lapisan, perangkat yang berbeda bisa komunikasi dengan mudah. Selain itu, dengan membagi tugas ke dalam lapisan yang terpisah, setiap lapisan bisa di-upgrade ataupun di-repair tanpa harus ke lapisan yang lainnya. So, itu pentingnya kita belajar OSI layer untuk memahami cybersecurity lebih dalam. Untuk diskusi lebih banyak soal cybersecurity, mau itu Blue Team, Red Team, kalian bisa join di Discord Hacktress Trains. Dan thank you udah nonton, jangan lupa subscribe di channel ini, dan kalau ada request topik, silahkan komen di bawah. Stay ethical and happy hacking. Pertumbuhan dan penggunaan teknologi semakin masif di Indonesia. Profesional di bidang cybersecurity sangat dibutuhkan oleh industri. Persiapkan diri kamu buat berkarir di bidang cybersecurity. Kamu bisa mulai dari Hacktress. Materi training Hacktress disusun beginner friendly dan berdasarkan kebutuhan di industri. Instruktur di Hacktress sudah berpengalaman di dunia cybersecurity. Di Hacktress, kamu bakal praktik langsung di cybersecurity lab yang dibuat berdasarkan pengalaman di dunia nyata. Dan di sini kamu juga bisa diskusi bareng di Hacktress Discord Community. Belajar cybersecurity kapan saja, di mana saja. Mulai persiapkan karirmu di dunia cybersecurity. Hacktress, Discover Cybersecurity.